Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para dewan juri yang saya ta'alimi, hadirin hadirat rahimakumullah. Seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang maha suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang maha tahu. Segenap sanjung tertumpu hanyalah milik Allah yang maha agung. Sholawat berbingkai salam marilah kita curahkan kepada mahkota alam, pelipur lara dikala duka, pengobat kalbu dikala rindu, penenang hati dikala tersakiti, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para dewan juri yang saya ta'alimi, hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang indah ini, izinkanlah saya, Lailia Khalifatul Jannah, untuk menyampaikan sebuah pidato dengan tema kontribusi pemuda bagi bangsa di era digital. Berbicara mengenai pemuda pasti identik dengan masa muda, masa yang hebat luar biasa, dikarenakan pada masa inilah merupakan masa yang paling tepat, masa yang paling kuat untuk senantiasa taat kepada Allah Sang Pemilik Nikmat. Hal ini seirama dengan pendapat salah seorang ulama tafsir Al-Quran, Syekh Abu Al-Fida Isman bin Katsir. Beliau menyatakan dalam kitabnya Syabban wa huwa quwwatu ba'da dha'af, yang artinya masa muda adalah masa yang penuh dengan kekuatan setelah sebelumnya berada pada masa kelemahan. Kita sebagai kaum pemuda harus bersyukur kepada Allah SWT karena kita diberikan fisik yang kuat, diberikan fisik yang lengkap. Mata melihat dengan tepat, tangan dapat mengangkat beban yang berat, kaki dapat melangkah dengan cepat, wajah cantik dan tampan memikat. Maka gunakanlah wahai pemuda untuk senantiasa taat kepada Allah yang maha hebat. Namun sungguh memilukan, bahkan sungguh memalukan di era digital seperti saat ini, karena tidak sedikit para pemuda yang kaya raya, yang segala ada segala punya, yang istilahnya HP-nya Oppo, laptopnya Lenovo, mobilnya Pajero, makannya di resto, tetapi hatinya tersiksa, batinnya penuh dengan gegana, dikarenakan mereka masuk ke dalam jurang narkoba, karena mereka melanggar peraturan Allah yang maha kuasa. Para dewan juri yang saya ta'alimi, hadirin hadirat rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia adalah bangsa yang padat penduduknya, terutama kaum pemuda. Kaum pemuda yang banyak inilah yang berperan penting bagi bangsa Indonesia, yang saat ini sedang menata diri menjadi bangsa yang lebih maju, menjadi bangsa yang lebih berjaya. Lantas, bagaimana kontribusi pemuda sebagai harapan bangsa di era digital seperti saat ini? Jawabannya, Imam Said Al-Qutub dalam kitabnya Absara Hayatu fil Islam memberikan solusi bagi kita semua, yaitu dengan cara tarbiyatul fardhiyah. Kita sebagai kaum pemuda harus semangat menuntut ilmu, harus terus belajar pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan alam. Rasulullah bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun kulli muslimin wal muslimat." Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslim, baik bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Kita sebagai pemuda bangsa Indonesia harus membentengi diri dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat.
Kita harus mempelajari ilmu-ilmu yang berkembang seperti saat ini. Kita harus mempelajari semua ilmu-ilmu. Kita harus mampu menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada. Bukan hanya untuk diri kita sendiri ataupun masyarakat, tetapi bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ayo kaum pemuda terus semangat belajar. Agar kita bisa menjadikan bangsa kita, agar kita bisa menjadi bangsa Indonesia, kaum pemuda Indonesia yang berakhlakul karimah yang baik, yang berilmu, beriman, dan bertakwa. Para dewan juri, hadirin hadirat rahimakumullah. Kita sebagai kaum pemuda harus selalu belajar, dan semoga kita sebagai kaum pemuda harapan bangsa ini dapat menjadi pemuda yang berilmu, beriman, bertakwa, serta berakhlakul karimah yang baik, yang jauh dari narkoba, dan dekat dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sehingga kita dapat bahagia di dunia, terlebih kelak di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kealfahan, saya mohon maaf. Akhir kata, hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.